Sampai kata Rasulullah, orang yang tidak memperhatikan nasib kaum muslimin, dia tidak dihitung orang Islam lagi. Malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Nah, mestinya gitu. Tapi sekali lagi semua saya menggunakan kata mestinya karena tidak saya jalankan. Jadi salah satu juga cara untuk mengobati atau meningkatkan kesabaran kita ialah kita boleh mengadukan penderitaan kita kepada orang yang kira-kira dapat membantu kita. Kita terlarang untuk mengeluhkan sesuatu kepada orang yang bukan saja tidak bisa membantu kita, malahan mungkin akan memperparah keadaan kita. Kita mengeluh pada seorang, lalu orang itu berkata, emang salah ibu sendiri itu, kenapa gitu? Mungkin dulu itu tidak begitu. Udah menderita kita ini, udah jadi korban, disalahkan lagi. Kepada yang begitu jangan mengeluhkan sesuatu begitu. Kalau ibu setelah mengeluh kepada dia lalu datang kepada saya juga akan menyalahkan itu. Saya akan kutip ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ma'as sabri an-nasra. Sesungguhnya bersama kesabaran itu ada pertolongan Tuhan. Wa inna ma'al faraji al-karaba. Dan sesungguhnya bersama dengan penderitaan itu ada pemecahannya, ada jalan keluarnya. Jadi sesungguhnya bersama kesabaran itu ada pertolongan, dan sesungguhnya bersama dengan penderitaan itu ada jalan keluarnya. Wa inna ma'as sabri an-nasra wa inna ma'al faraji al-karaba. Itu dalam sebuah hadis yang saya kutip dari kitab Nurul Thaqalain. Nah, yang paling itu, kalau kita menderita, lihatlah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, yang merupakan anugerah Allah kepada kita. Kalau kita perhatikan, pasti itu anugerah Allah itu tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba belajar menghitung nikmat Allah, pastilah itu tidak terhitung. Sayangnya manusia itu pada dasarnya itu suka mengeluh. Pada dasarnya itu hanya melihat penderitaan saja. Untuk bisa melihat kebaikan, kita harus dilatih. Salah satu latihannya menurut Al-Quran adalah sholat. Saya tidak tahu hubungannya dengan sholat. Al-Quran mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Itu surat Al-Ma'arij, Bu, nanti bisa dilihat di rumah. Surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu memang diciptakan Tuhan itu suka berkeluh kesah. Jadi manusia itu diciptakan memang kebiasaannya itu hanya melihat penderitaan saja. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia ditimpa penderitaan, dia mengadu ke sana ke sini. Dia mengalami kesedihan, dia mengalami kecemasan. Dia selalu memikirkan penderitaannya. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau dia diberikan oleh Tuhan anugerah-anugerahnya, dia tidak sanggup melihat anugerah Allah itu. Bahkan kemudian dia cenderung menahan anugerah Allah itu dan tidak membagi-bagikannya kepada hamba Allah yang lain. Kata salah seorang ulama ahli tafsir, mengeluhkan penderitaan yang kita alami itu dosa itu. Kalau mengeluhkannya itu kepada orang yang tidak akan menolong kita dari penderitaan itu dosa. Jadi mengeluhkan penderitaan itu sudah dosa. Tapi dosa yang lebih besar ialah orang yang masih mengeluh padahal Allah anugerahkan kepadanya berbagai kebaikan. Dia malah menganggap kebaikan yang Allah berikan itu sebagai keburukan. Saya tidak tahu, mungkin ada ibu-ibu, ada bapak yang bisa kasih contoh. Itu sebetulnya kebaikan, tapi dia masih juga mengeluhkan kebaikan itu. Misalnya ya, saya mau beri contoh. Tapi ibu-ibu ada bisa beri contoh yang lain. Mungkin seorang suami, karena tadi contohnya ibu-ibu aja, mengikuti mayoritas. Kalau ada seorang bapak mengeluh karena istrinya itu bisu, misalnya, tidak bisa ngomong, dia anggap itu satu keburukan. Padahal itu anugerah Allah. Istrinya tidak pernah mencaci maki dia, tidak pernah menghardik dia. Bukankah bapak-bapak lebih sering menderita karena omongan istri kita ketimbang